Shalom. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih, dan karena Dia adalah kasih, Dia selalu merencanakan yang baik buat kita. Tapi tentunya kita perlu belajar mengikuti langkah-langkahnya, sehingga kita bisa mengalami apa yang disebut dengan He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala satu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Even when life isn't great, God is always good. Bahkan ketika kehidupan itu nampaknya biasa-biasa aja, gak hebat ya, mungkin bahkan gak terlalu menarik rasanya, tapi Tuhan selalu baik. I have known the Father's care for me. He's been good, He's been good through it all. He's always there for me. God's been good to me. I have known the Father's care for me. He's been good, He's been good through it all. He's always there for me. God's been good for me. Through the storms, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. He's been good to me. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. I have known the Father's care for me. He's been good, He's been good through it all. He's always there for me. God's been good to me. Through the storms, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. He's been good to me. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku.
Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, tapi mungkin seringkali butuh waktu untuk kita bisa menyadari, memahami hal itu. Karena mungkin kita terlahir dalam kondisi yang jauh dari ideal dan kita terbentuk dengan sistem cara berpikir yang memang sudah terjadi turun-temurun sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Sebelumnya mereka bisa menikmati semuanya. Memang mereka bekerja, ya. Adam ada tugas tentunya untuk pelihara, kelola taman di Eden tersebut. Tapi setelah diusir keluar dari taman tersebut, maka yang harus dia lakukan adalah dengan susah payah, ya, mengolah tanah, dan dikatakan di situ ada kutuk, ya, yang memang menyertai. Tapi kemudian di zaman Perjanjian Baru kita belajar bahwa segala kutuk sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Tapi tetap bagian kita tentu ada harus yang kita kerjakan, ya. Nah, melewati banyak hal yang kita lakukan seperti lagu ini mengatakan, ya, through the storm, through the night, ya, melewati badai, melewati malam saat kekelaman. Ya, come what may, everything will be right. Apapun bisa terjadi, tapi segala sesuatunya itu pasti akan menjadi baiknya. Karena tentunya ada syaratnya, ya. Kita mau mengikuti Tuhan, mengikuti tuntunannya. I have known the Father's care for me. Aku telah mengenal kepedulian Bapa surgawi bagi aku. He's been good, he's been good. Dia baik dan dia akan selalu baik. Ya, aku tahu Bapa peliharaku, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tentunya kalau kita mau menurut dia, ya. Kita mau mengikuti tuntunannya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi dia. Ya, ada keputusan mau mengasihi Tuhan. Dan bagi kita yang mau ikut rencananya. Nah, ini perhatikan, ya. Kadang-kadang kita bilang kita mengasihi Tuhan. Kalau sedang penyembahan, ya, kita mungkin nyanyi, ya, dengan penuh kesungguhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Nah, mungkin waktu kebaktian kita bisa nyanyikan itu karena kita tersentuh dengan lagu ini, ya, emosi kita kena dan kita tanpa sadar mungkin meneteskan air mata, ya. Tapi coba perhatikan referen lagu ini, ya, sebagai perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Ku renungkan firman-Mu. Nah, ini bagian kita, ya. Kita mesti menyediakan waktu tidak hanya membaca atau mendengar firman, tapi merenungkan firman-Nya, ya. Siang dan malam. Jangan lupa, itu perintah yang pernah disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Ya, engkau harus mengajarkan ketetapan ini berulang-ulang. Engkau harus membicarakannya. Waktu di perjalanan, waktu engkau berbaring, engkau harus merenungkannya. Sehingga firman itu menjadi bagian hidupmu, ya. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, itu dia, ya, melakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya. Kadang-kadang dalam hidup kita, tanpa kita sadari, kita hidup dengan kaki di dua perahu, ya. Satu sisi kita mau menyenangkan Tuhan, tapi kaki yang satu lagi ini tanpa sadar mengikat kita pada sesuatu yang lain, ya. Sebenarnya kita sadar bahwa itu salah, ya. Kadang-kadang kita nggak karena mungkin emosi lebih mengikat sehingga kita rasanya
Tidak, kita berusaha menyatukan dua perahu yang pada akhirnya ini berjalan ke arah yang berbeda. Pada awalnya mungkin kelihatannya sama, bisa bareng karena sudut penyimpangannya sedikit. Tapi kalau sudut penyimpangan yang sedikit itu terus dijalani, maka makin lama makin lebar ya. Akhirnya kita mesti milih salah satu. Dan kalau kita milih ikut Tuhan, percayalah ya, walaupun daging kita awalnya bilang gak enak, tapi ujungnya pasti selalu baik. Di Mazmur 119 ini pasal terpanjang ya di dalam Alkitab. Mazmur 119 ada 150 ayat nih ya. Ini tentang firman Tuhan. Ayat 36 saya mau bacakan ini ya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba ya. Kepada firman-Mu, condongkanlah ya. Buat hatiku ini terarah kepada firman-Mu, kepada peringatan-peringatanmu, kepada perintah-Mu, dan jangan kepada laba ya. Not toward selfish gain ya. Selfish gain itu sesuatu yang diperoleh untuk diri sendiri. Nah, mungkin dalam hidup kita, kalau kita nggak bekerja ya, sebagian besar biasanya orang bekerja ya, tapi sebagian orang itu punya usaha. Nah, kalau orang punya usaha itu kan melibatkan transaksi ya. Ada jual jasa, ada jual produk ya, jual barang ya, atau jual pengetahuan ya, jual jasa ya. Kalau kita bekerja di satu perusahaan ya, kita menjual jasa sebenarnya. Ya, kita menjual tenaga kita menjual pengetahuan kita menjual banyak hal ya, dibayar oleh perusahaan lewat gaji setiap bulan. Nah, kalau kita punya usaha ya, kita beli satu barang, kita menjualnya kembali, pasti harus ada selisihnya yang menguntungkan kita. Itu namanya usaha. Kalau saudara terlibat dalam salah satu misalnya network marketing ya, atau multi level marketing, ketika saudara menjual sesuatu ya, menjual jasa, bahkan menjual asuransi ya, itu ada bagian yang saudara peroleh sebagai keuntungan, sebagai hak saudara, dan itu nggak salah ya, sama sekali nggak salah. Kalau kita beli barang, kita menjualnya. Nah, sekarang ini banyak orang usaha lewat internet ya, online. Saya beberapa kali lihat ya, orang-orang yang tadinya usahanya itu misalnya dia punya dagangan ya, produk entah konveksi, pakaian dan sebagainya. Lalu ketika mengalami masa pandemi ini, wah ambruk lah boleh dibilangnya. Lalu dia mulai belajar online. Bagaimana? Dia lihat barang-barang, dia pelajari setiap hari beberapa jam, dan akhirnya dia ketemu. Oh, saya bisa beli barang ini ya dari China misalnya ya. Kemudian saya jual ke tempat lain, saya pasang iklan ya. Dan dia memperoleh keuntungan. Kadang-kadang keuntungannya nggak banyak, tapi karena omsetnya itu gede sekali, jadi untungnya bisa sangat besar. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di YouTube ada orang yang dia bayar iklan untuk online itu 1 miliar per hari. Ya, bayangkan, itu biaya iklannya 1 miliar per hari. Tapi toh dia punya omset atau keuntungan itu ya, itu bisa 4 miliar per hari. Ya, bayangkan ya, 4 miliar per hari ya, dia punya sales itu ya, berarti mungkin ya penjualan dikurangin 1 miliar, dia punya iklan masih ada 3 miliar ya, dia kurangin segala macam lagi, dia punya biaya operasional mungkin ya, dia perlu punya karyawan segala macam, dia masih untung sangat-sangat besar sekali. Dan itu hal-hal yang wajar ya. Tapi di Mazmur 119 ayat 36 ini berkata begini ya, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Artinya waktu kita bekerja, kita buat usaha, jangan semata-mata prioritas kita itu adalah laba atau keuntungan atau selfish gain ya. Di atas itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu pegang firman Tuhan. Kita perlu bergerak dalam norma-norma yang kita tahu ini sejalan dengan firman Tuhan. Ya, nggak boleh nipu misalnya gitu ya, nggak boleh kasih produk yang nggak benar dan sebagainya ya. Setidaknya saya tahu ada perusahaan yang sudah
60 tahun kali sekarang usianya ya. Dan dia ada di 100 negara yang berkembang luar biasa. Dan dia buat produk yang sangat bagus ya. Dan itu jadi berkat bagi banyak orang. Dan orang-orang tetap menjadi bagian dari penjualan barang-barangnya tersebut yang dilakukan secara networking ya, secara multi level gitu ya. Dan berkembang terus karena memang produknya bagus dan dia punya semboyan adalah membantu mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Ya, luar biasa. Ya, itu saya percaya kalau dicari dasarnya, ya firman Tuhan mengajarkan itu untuk kita menolong orang lain, memberkati orang lain. Ya, kasihlah orang sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jangan perbuat pada orang lain apa yang tidak kau kendaki untuk orang lain perbuat kepada kamu. Itu bagian dari golden rule, itu ada firman Tuhan. Jadi perusahaan ini yang saya tahu ketika dia buka di banyak tempat, termasuk dibuka di Indonesia pun, pada awalnya dia invest terus ya. Ya itu hal yang wajar ya. Banyak perusahaan seperti itu karena mereka percaya ini ke depannya akan pasar yang bagus sekali. Jadi awalnya rugi ya. Di Mazmur 15 kalau nggak salah juga dikatakan begitu ya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya, jadi memegang janji itu salah satu hal yang firman Tuhan ajarkan. Nah, apa penerapan praktisnya dalam kehidupan kita? Ya, apakah kita nggak boleh jualan? Ya, kadang-kadang dulu saya suka ada teman ya, kalau misalnya dia mau beli sesuatu dari kita, lo sama temen aja cari untung lo gitu ya. Ya jelas lah, namanya kalau kita usaha kita seperti itu ya harus ada untungnya. Kalau enggak, itu kan kerja bakti. Bahkan bank saja kalau kasih pinjam uang, dia kasih bunga ya. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan masalah bunga, tapi dikasih nama lain ya tetap saja sebenarnya ada sesuatu yang diperolehnya. Ya, artinya nggak ada kerja gratis gitu ya, nggak ada makan siang gratis. Tentu beda kalau kita mengatakannya kita mau berbuat kebaikan, charity ya, itu beda. Di perusahaan itu juga ada dana yang disiapkan untuk social responsibility ya. Itu memang disediakan. Jadi perusahaan sudah buat anggaran ya, dia melakukan proyeksi ke depan ini, perencanaan penjualan sekian, dia punya cost sekian dan dia sisihkan dana untuk tanggung jawab sosial. Dari situlah dipakai untuk mungkin ya macam-macam ya. Hal-hal yang sosial, membantu misalnya memberikan sumbangan ya atau mungkin menyediakan beasiswa misalnya. Itu bagian dari sesuatu yang disisihkan. Tapi tetap perusahaan itu harus punya untung. Itu hal yang wajar. Nah, dalam situasi pandemi ya, sebenarnya dalam segala hal ya, ada namanya hukum ekonomi ya, hukum supply and demand. Kita tahulah soal itu ya. Jadi kalau kebutuhan itu kecil ya, demandnya banyak, supply-nya banyak, maka harga jatuh gitu ya. Jual murah jadinya. Kadang-kadang bisa jual rugi, yang penting ada cash flow. Tapi kalau demand-nya tinggi, kebutuhannya tinggi, supply-nya itu kurang, harga akan naik. Itu hukum ekonomi. Dan bisa naik luar biasa. Nah di sini kalau kita orang yang kenal Tuhan, kita harus hati-hati ya. Saya nggak bilang nggak boleh ngambil untung sebanyak-banyaknya, tapi kadang-kadang kalau kita mengambil untung setinggi-tingginya, apalagi di tengah situasi yang menjepit, orang-orang berteriak, apalagi itu mungkin menyangkut kehidupan kematian ya. Orang kan kalau sakit apa aja dia mau jual asal dia bisa sembuh. Nah, kita bisa memperoleh untung banyak kalau kita punya produk yang dibutuhkan. Kita bisa naikkan harga berpuluh-puluh kali lipat atau mungkin lebih dari 100 kali lipat dan orang tetap beli dan kita untung. Tapi itu namanya selfish gain ya. Itu sesuatu yang menguntungkan kita tapi sifatnya selfish ya, hanya untuk diri kita. Itu menjerat orang lain, mencekik orang lain. Dan itu menyalahi firman Tuhan. Karena berarti kita tidak mengasihi sama kita manusia. Nah, karena dikatakan, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri.
Bahkan Alkitab mengajarkan jangan berbuat jahat kepada musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ya, kalau seterumu atau musuhmu lapar, beri makanan. Kalau seterumu haus, beri minuman. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Karena dengan demikian kamu sedang menimbun bara api di atas orang tersebut. Ya, ini kelihatannya gampang ngomong begini ya, kalau dalam praktek kadang-kadang kita bisa terjadi konflik. Kadang-kadang hal sepele, ya. Hal beda pendapat kita bisa jengkel, marah. Ya. Ini sebenarnya satu pelajaran sih. Kita boleh beda pendapat, ya, tapi kepala kita tetap dingin gitu ya. Otak kita nih tidak jadi terpancing marah, tidak terus jadi hard feeling menyimpan sesuatu, ya. Ya mungkin kadang-kadang terpengaruh, agak kesel, tapi setelah teduh kita belajar untuk mengontrol diri kita. Kembali ke firman Tuhan, ya. Jadi jangan hanya kepada laba. Di Matius 21 ayat 12 sampai dengan 14 ini ada satu cerita, ya. Ketika itu Yesus masuk ke bait Allah. Dikatakan di situ dari ayat 12, Yesus masuk ke bait Allah. Lalu ia mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lalu setelah itu dikatakan di sini, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ya. Ini sebenarnya diambil dari Yesaya 56 ayat 7 ya. My house shall be called a house of prayer for all nations. Bahkan dikatakan begitu. Rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Sebenarnya ini pedagang-pedagang merpati dan juga penukar uang ini mereka melihat peluang. Ya, saya pernah baca satu tafsiran ya. Ketika orang-orang dari luar daerah datang untuk beribadah di bait Allah tersebut ya di Yerusalem ya, mereka datang jauh-jauh, mereka harus bawa banyak hal ya, mereka bawa persembahan yang diperlukan ya, korban diperlukan. Daripada repot-repot ya mungkin beli aja di sana. Jadi timbul suatu kebutuhan, orang-orang melihat hal itu, daripada jauh-jauh kamu bawa barang-barangmu, bawa uang aja ya. Tukar di sini, gunakan mungkin mata uang lokal dan sebagainya. Lalu ya beli yang kamu perlukan untuk melakukan ibadahmu di bait suci ini. Ya kira-kira seperti itu. Nah kenapa dibalikkan meja-mejanya ya oleh Tuhan ya? Karena kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggris ya, Tuhan bilang begini kan, rumahku akan disebut rumah doa di ayat 13. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah ini kalau dalam bahasa Inggris dikatakan kamu menjadikannya sarang dari para pencuri, ya, atau kamu menjadikannya menjadi tempat orang merampok orang lain. Nah kenapa disebut merampoknya? Kadang-kadang ada satu kebutuhan dan itu begitu perlu sekali sehingga kita mau bayar berapapun harganya, betapapun mahal harganya. Ya misalnya ya itu yang saya bilang tadi, saudara misalnya seorang dokter, ya. Lalu orang datang pada saudara untuk berobat, dia nggak punya uang. Nah saudara punya pilihan sebagai dokter. Kalau saudara mau kasih yang murah, saudara kasih obat generik, ya. Atau bahkan kalau saudara murah hati, ya, tentu harus dihitung juga, ya, jangan tekor. Saudara bilang udah nggak usah bayar, obatnya aja yang beli, gitu. Bisa juga begitu. Ya jasa dokternya nggak usah dibayar. Saya punya teman dokter yang seperti itu ya. Jadi kalau dulu ibu saya berobat begitu ya, dia selalu coret, nggak pernah mau dibayar biaya dokternya, obatnya saja ya yang kami beli gitu ya. Ada beberapa teman bahkan kepada saya dia juga suka buat begitu ya. Itu sah saja ya. Itu bagus banget. Tapi minimal ya kita tidak memeras orang yang sedang punya kebutuhan itu. Ya. Kita bisa kasih obat yang mahal, yang bermerek. Dan waktu kita kasih obat itu, karena itu keluar dari rekomendasi kita, maka kita dapat bonus dari perusahaan obat itu. Saudara perhatikan ya, di rumah sakit ya, itu suka ada sales representatif obatnya.
Dia datang itu untuk menjual obat dari eh, perusahaan tempat dia bekerja. Dia nunggu sampai sepi dulu, sampai pasien udah kosong, udah nggak ada, baru dia masuk. Dia masuk, dia presentasikan, tiba-tiba ada pasien, dia harus keluar lagi, nunggu lagi dengan sabar ya. Nanti dia jelaskan, dokter lihat oke, ya ini memenuhi bagus ya, tapi lalu nanti ada insentifnya gitu. Jadi kalau sebagai seorang dokter misalnya, saya bukan dokter ya, tapi saya banyak dengar cerita seperti ini. Ya, jadi ketika saudara ketemu dengan pasien ya, saudara lihat, saudara bisa kasih obat yang waktu saudara beri itu menguntungkan saudara. Ya, karena ada poinnya, ada bonusnya. Tapi harganya mahal ya. Mungkin bisa buat pasien itu ya apapun dia jual, yang penting dia sembuh. Nah, itu tanpa sadar kita itu sedang menerapkan untuk menerima selfish gain ya. Itu yang dibilang di Mazmur 119 ayat 36. Kita terima banyak untung tapi orang tersebut buntung ya, artinya habis-habisan. Nah, ini spirit saudara ya, dalam hati kita itu nggak kelihatan. Ya, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Belum tentu kita juga tahu. Di pelayanan juga bisa terjadi kayak begitu. Ya. Saudara, banyak cerita ya. Kadang-kadang orang menolak pelayanan itu karena sudah dapat gambaran. Oh, kalau pelayanan di sana persembahan kasihnya kecil ya. Tekor gua kita misalnya kayak begitu ya. Mending di sini aja. Itu dalam tanda kutip itu wajar ya. Memang kalau saudara pelayanan, saya juga belajar ya kadang-kadang kita misalnya saya mengajak orang gitu ya untuk terlibat di pelayanan. Tentu saya pikirkan juga kira-kira bagaimana dia. Ya, dia naik apa ya, dia ongkosnya bagaimana, apakah kehidupan ekonomi dia cukup baik gitu ya, sehingga jangan gampang-gampang buat ini pelayanan gitu ya, lalu kita memperlakukan orang itu tanpa kasih gitu. Kita perlu perhatikan, tapi untuk diri kita sendiri kita nggak boleh jadikan itu sebagai selfish gain gitu ya. Kita belajar untuk istilahnya ya, bukan itu prioritasnya. Ya sekali lagi ya, ini ngomong seperti ini mungkin gampang. Dalam prakteknya saudara akan ketemu banyak hal. Walaupun nggak bisa dipungkiri ya, di pelayanan-pelayanan yang bagus dengan baik ya, mereka memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Ya. Mereka kadang-kadang begini ya, kita bilang ini pelayanan gitu ya, ini kan untuk Tuhan ya. Tapi sebenarnya kita bilang begitu, ada spirit stingy ya. Stingy itu apa ya? Kikir ya. Ya. Kikir yang kita bungkus dengan ini melayani Tuhan ya. Kamu harus nggak boleh pikiran kamu kepada uang kayak begitu. Padahal waktu kita ngomong seperti itu, kita nggak pernah melalui kehidupan yang kita bilang seperti itu. Ya. Ada hamba Tuhan yang hari ini dipakai Tuhan luar biasa ya, diberkati pelayanan internasional. Dan dia mengajarkan kalau kamu mau hidup ikut Tuhan, jangan pakai hitung-hitungan, tapi pakai lututmu mau berkat. Nah, hamba Tuhan ini sudah melalui masa-masa yang minus sampai nol, sampai ludes-des istilahnya. Ya. Jadi ketika dia bilang seperti itu, memang hidup dia sudah dia lalui, dia hidup di situ. Tapi sebagian orang pakai itu bukan karena ini, tapi lebih kepada spirit of itu, stinginess-nya itu ya, pelitnya itu. Ya, sembunyi di balik firman Tuhan. Nah, spirit kayak begini yang tidak boleh ada dalam pelayanan. Makanya diusir semua. Ya, dibalikkan semua karena mereka ini orientasinya sudah kepada selfish gain, bukan lagi sekedar menyediakan satu pelayanan. Sehingga Tuhan bilang, kamu menjadikan ini sarang penyamun, kamu membuat ini orang merampok orang lain, kamu membuat ini menjadi tempat para pencuri ngumpul gitu. Jadi mereka dagang, ya betul, mereka dagang tentu harus ada untung, tapi spiritnya ini yang Tuhan Yesus tidak suka. Ya. Dan ketika mereka diusir, firman Tuhan berkata di ayat 14, datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ya, gereja pada awalnya juga seperti itu ya, menjadi tempat di mana orang menemukan jawaban, menemukan pertolongan, menemukan kesembuhan, mendapatkan
damai. Dan itu terjadi kenapa? Karena spirit dalam pelayanan itu dipelihara dengan baiknya. Tidak ada spirit to get selfish gain ya, tapi memang mau melayani ya. Percayalah ya, dari firman Tuhan kalau kita baca, orang-orang yang ikut Tuhan itu barangkali awalnya mengalami banyak ujian, tapi pada akhirnya ketika mereka setia, berkat Tuhan selalu datang. Tidak pernah tidak, selalu datang. Itu janji Tuhan. Dan kita bisa lihat dan mengalami firman Tuhan yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih, God is love. Dia selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Dan itu janji yang bisa kita peroleh dan menjadi jaminan hidup kita. God is good. My God is good all the time. Amin.